Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat teman touring, jumpa lagi ya di channel ini, channel teman touring. Ya, kali ini bersama ATC Al Amin Touring Club. Kita touring dengan tajuk kemerdekaan. Touring kemerdekaan Al Amin Touring Club. Kali ini touring ke-51. Tujuannya ke bayar nih. Curug Cikarim dan Telaga Menjar. Masih di Wonosobo. Apakah kamu pernah ke sini ya? Iya, sebelumnya saya ceritakan dulu bahwa saya ini telat ya, ketinggalan itu karena acara jam 6, tapi saya jam 6 itu masih berkutat untuk upload video karena kemarin kan baru saja dari Tasik ya. Nah, kamu bisa lihat, cek sebelumnya ada video Ciamis Lumbir, jalur enjoy, jalur Ciamis Lumbir. Nah, bisa kamu tonton di sana ya. Nah, karena saya harus upload itu, jadinya saya tertinggal nih, nanggung gitu. Tambahan juga sih, harus ngasih makan ayam juga kalau pagi. Ya. Oke, kira-kira setengah 8 ya. Padahal mereka berangkat jam 6. Akhirnya karena mereka ada dua tempat perhentian ya, di pom bensin Manding, Temanggung, dan juga di Kledung. Nah, saya bertemu di Kledung. Kita nih udah selesai ya istirahat, lalu jalan lagi nih dari Kledung menuju Telaga. Ya, kamu tahu ya, di sini Kledung, lihat sendiri pemandangannya. Ada belakangnya itu di update Gunung Sindoro dan Sumbing, sangat indah sekali. Dari sini makan nasi begono dari Pak Sudi, Vespa Indonesia. Wah, ini satu-satunya yang pakai Vespa nih, Pak Sudi. Ya, Vespa biru, nanti kamu bisa cek di sana ya. Ada Vespa biru ke Pak Sudi. Ya, sekali ini ada pesertanya 50 orang, termasuk touring yang ini nih, heboh nih, karena pesertanya lumayan banyak. Aneh juga kan, touring kita hari Selasa, ya gitu deh. Karena kalau hari Ahad atau akhir pekan, biasanya tuh Magelang, Wonosobo rame. Kita yang orang Magelang yang ngalah tuh kalau hari Ahad, hari Sabtu itu weekend. Cari yang waktu agak lowong, makanya banyak juga pesertanya. Iya, kita ke Curug Cikarim ya. Curug Cikarim ini kita bacakan dari situs traveloka.com. Jadi Curug Cikarim ini air terjun eksotis di Wonosobo dengan pemandangan pegunungan. Apakah kamu pernah ke sini? Ceritakan juga ya pengalamanmu di kolom komentar. Oh iya sob, ini channelnya sudah dimonetisasi. Jadinya ada affiliate di situ ya. Affiliate-nya tuh khusus peralatan touring, jadi helm, jaket, ada intercom, drone, dan juga center, serta kunci-kunci, pokoknya peralatan touring. Kamu cek aja di situ di deskripsi ya. Ada affiliate. Selain affiliate, ada juga tuh super tank. Kamu bisa klik di sana sebagai dukungannya ya, biar kita bisa beli kamera yang bagus nih. Bisa juga beli drone gitu, atau motornya juga nih bisa ganti yang lebih keren lagi. Tapi yang ini keren sih CS1. Oke, itu ya
kamu bisa jelajahi di sana di deskripsi. Dan juga ada Saweria itu ya. Oke, Curug Cikarim kembali ya. Sekarang kita masih di sekitaran ini, baru lepas dari Kledung ya, kita akan masih di jalan raya di Wonosobo. Terus lanjut ke Kebon Teh. Oke, Curug Cikarim itu arti eksotis di Wonosobo dengan pemandangan pegunungan. Kamu mungkin tahu ya, ada channelnya tuh, Tanjakan Cikarim. Nah, Tanjakan Cikarim juga pernah saya upload ya di channel ini. Nyasar, tersesat di jalan yang benar. Nah, saya waktu itu tersesat ya, tiba-tiba sampai di Tanjakan Cikarim. Ya, anggaplah itu sebagai survei juga nih untuk mencapai touring kali ini ke Curug Cikarim. Kamu bisa lihat ya di tayangan sebelumnya, ada tuh di channel ini juga tentang Tanjakan Cikarim. Ya, Wonosobo memang dikenal memiliki banyak wisata alam memukau, terutama di kawasan dataran tinggi Dieng. Ada apa aja? Ya, kamu tahu mungkin juga ya. Selain ada tol Kayangan. Nah, di antara banyak destinasi tersebut, Curug Cikarim menjadi salah satu tempat yang menarik untuk dikunjungi karena menghadirkan perpaduan pemandangan air terjun eksotis, suasana pegunungan, dan hamparan hijau yang menyegarkan mata. Air terjun ini terkenal dengan pemandangan alamnya yang masih sangat asri, serta suasana tenang yang cocok untuk healing dari rutinitas sehari-hari. Kalau kamu sedang mencari destinasi wisata alam yang menawarkan udara sejuk dan panorama pegunungan yang indah, Curug Cikarim di Wonosobo bisa menjadi pilihan yang tepat. Ya, sebelum menyapanya di Kebun Teh ini ada wahana ya, wahana sepeda yang disewakan di sekitar Kebun Teh. Sepeda apa namanya itu? Silakan komen ya, ditulis di kolom komentar. Sepeda tanpa pedal yang menggunakan kaki ya, udah melajunya. Oke, lanjut ya. Daya tarik Curug Cikarim ini berikut ya, beberapa alasan kenapa Curug Cikarim layak masuk bucket list kamu saat berkunjung ke Wonosobo. Ya, ini ya, teman touring kasih daerah Wonosobo. Oke. Satu ya, air terjun yang membelah bukit. Air terjunnya tuh membelah bukit. Oh, indah sekali kan. Kemudian air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 90 meter dengan aliran jernih yang tampak dramatis membelah dinding tebing perbukitan, menjadikannya latar belakang alami yang sangat estetik. Kedua, suasana sejuk khas pegunungan Dieng. Ya, airnya sejuk. Berada di ketinggian 1.800 meter dari permukaan laut. 1.800 mdpl. Kawasan ini menawarkan udara yang sangat sejuk dan menyegarkan. Suara gemericik air berpadu dengan pepohonan hijau, cocok untuk melepas penat. Tempat ini cocok untuk kamu yang ingin menikmati suasana alam pegunungan. Ketiga, terdapat kabut tipis yang menambah keindahan.
pada waktu tertentu, terutama pagi hari, kawasan Curug Cikarim sering diselimuti kabut tipis. Suasana ini membuat panorama air terjun terlihat semakin eksotis. Banyak wisatawan datang pagi-pagi untuk menikmati pemandangan tersebut. Lokasi dan waktu terbaik mengunjungi Curug Cikarim. Oh iya sob, Cikarim itu nama ya, ditulisnya nyambung, bukan si Karim, Pak Karim, bukan ya, tapi emang namanya Curug Cikarim. Nah, jika kamu ingin berwisata ke Curug Cikarim, ini dia lokasi dan waktu terbaik untuk berkunjung. Pertama, lokasi curug. Perjalanan menuju Curug Cikarim cukup mudah ya dijangkau menggunakan kendaraan pribadi. Dari pusat kota Wonosobo, perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas dan cuaca. Ya, jalannya seperti ini ya, tidak terlalu lebar. Jadi kalau banyak pengunjung ya lumayan, jadinya perjalanannya agak lambat, kecepatannya terbatas. Demikian pula kalau cuacanya hujan ya, karena di sini curah hujannya tinggi juga. Jalan yang licin membuat kita harus mengurangi kecepatan kendaraan. Curug Cikarim berada di Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kamu pernah kesini kan? Ya, ceritakan juga ya pengalaman kamu ke Curug Cikarim. Kalau saya baru sekali ini ya melintasinya, pernah cuma pas masuk ke lokasi curugnya baru sekali. Langsung tersepona. Nah, lokasinya tidak jauh dari kawasan wisata Dieng, sehingga sering menjadi destinasi tambahan wisatawan yang berlibur ke dataran tinggi Dieng. Waktu berkunjung, nah kamu penting nih ya, jangan sampai kamu kecele gitu ya, karena datang ke sana tidak bisa menikmatinya. Jadi waktu berkunjung itu yang tepat ya musim kemarau menjadi waktu paling ideal untuk berkunjung, karena cuaca cenderung cerah dan jalur wisata lebih aman. Disarankan untuk datang lebih awal, sekitar pukul 7 sampai 10 pagi, agar bisa melihat pemandangan air terjun dengan kabut tipis. Kita nih berhenti dulu ya di masjid ini, Masjid Al-Ihsan Sutioso ya, untuk melakukan sholat zuhur. Dan setelah sholat zuhur kita adakan kultum ya dari Ustadz Imam Santoso. Temanya tentang ukhuwah dan ya ukhuwah Islamiyah. Oke, dada dulu. Setelah kita sholat zuhur, lanjut ke Curug Cikarim. Nah, itu Pak Sugiat menggunakan Vespa biru. Ya, sebagai tempat yang menawarkan alam yang indah. Ini aktivitas menarik di Curug Cikarim. Sebagai tempat yang menawarkan panorama alam yang indah, ada aktivitas yang dapat kamu nikmati saat berkunjung ke Curug Cikarim. Ya, berikut ini. Pertama, tentu menikmati panorama alam. Banyak wisatawan datang ke Curug Cikarim untuk menikmati panorama pegunungan yang memukau. Suasana alamnya sangat cocok
untuk relaksasi dan refreshing. Duduk santai sambil menikmati udara segar menjadi aktivitas sederhana yang menyenangkan. Aktivitas lainnya bermain di air di curug. Bermain air di curug, air terjun Cikarim memiliki ketinggian sekitar 20 sampai 90 meter dengan air yang sangat jernih dan segar. Kamu bisa merasakan sejuknya gemericik air atau bermain di tepian curug. Sembari perlu diingat untuk hati-hati karena bebatuan bisa saja licin. Ya. Karena airnya ini berjalan melintasi, mengalir di antara bebatuan itu. Jadinya ya bebatuannya dengan sendirinya ada lumutnya gitu ya. Nah itulah yang berhati-hati. Pilihlah yang agak kering gitu ya. Ketiga, aktivitas yang bisa kamu lakukan berburu foto estetik di atas awan. Curug Cikarim terletak di ketinggian kurang lebih 1.800 mdpl, 1.800 meter dari permukaan laut. Curug ini sering dikelilingi kabut tipis sehingga menciptakan pesona di atas awan. Abadikan momen berlatar belakang air terjun atau landscape pegunungan, hutan, dan ladang sayur di sepanjang jalur menuju lokasi. Nah ini tips wisata ke Curug Cikarim ya. Agar nyaman dan aman, berikut tips yang dapat kamu perhatikan saat berkunjung ke Curug Cikarim. Pertama, datanglah saat cuaca cerah. Cuaca cerah membuat panorama Curug Cikarim terlihat lebih maksimal. Kamu juga bisa menikmati pemandangan pegunungan tanpa tertutup kabut tebal. Selain itu, perjalanan menuju lokasi terasa lebih aman. Kedua, gunakan jaket atau pakaian hangat. Udara di kawasan Curug Cikarim ini cukup dingin, terutama pada pagi dan sore hari. Menggunakan jaket akan membuat perjalanan terasa lebih nyaman. Pakaian hangat juga membantu melindungi tubuh dari udara pegunungan. Ketiga ya, tips ketiga itu siapkan uang tunai. Fasilitas seperti tiket masuk terjangkau, sangat terjangkau. Makanya siapkan uang tunai pecahan kecil karena loket masuk dan parkir umumnya belum mendukung pembayaran digital. Kemudian wisata lain yang ada di sekitar Curug Cikarim. Jadi selain air terjun, di area sekitarnya terdapat wisata menarik lainnya berikut ini. Ya, ada Bukit Sikunir. Bukit Sikunir menjadi salah satu spot sunrise paling terkenal di Dieng. Dari puncaknya, wisatawan bisa menikmati panorama pegunungan yang luar biasa indah. Tempat ini sangat populer di kalangan pecinta alam dan fotografi. Kedua, ada Kawah Sikidang. Kawah Sikidang menawarkan pengalaman wisata unik dengan fenomena kawah vulkanik aktif. Pengunjung dapat melihat asap belerang yang keluar dari area kawah. Tempat ini menjadi salah satu ikon wisata Dieng. Ketiga, ada Telaga Warna. Telaga Warna Dieng. Telaga Warna terkenal dengan warna airnya yang bisa berubah-ubah karena kandungan mineral tertentu. Panorama di sekitar telaga terlihat sangat cantik
dan menenangkan. Tempat ini cocok untuk wisata sambil menikmati udara sejuk Dieng. Ya, kita sudah sebentar lagi ya, hampir sampai pintu Cikarang. Melihat ya pemandangannya, indah sekali alam Indonesia. Selain itu hati-hati juga ya, karena jalannya ekstrim. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, jalan yang lumayan ekstrim nih. Dan tim leader kita yang di depan, Pak Kardi, sempat terjatuh di tikungan. Ya, alhamdulillah lah, tidak mengalami cedera yang besar. Oleng. Wah, mantap. Pengajiannya di mana? Wah, mantap. Aku itu apa kan sebalik kan pikir Bapak orang. Mantap. Alhamdulillah.
Dadah. Oke, sobat teman touring, Oh, setelah kita selesai menikmati Curug Cikarim, curug ya, air terjun, kita lanjutkan perjuangan. Lanjutkan perjalanan ya menuju Telaga Menjer. Telaga Menjer ini bahannya saya ya dari websitenya itu. Telaga Menjer, wisata penuh panorama yang tersembunyi di Wonosobo. Si biru. Wonosobo seakan tidak pernah bosan untuk memanjakan jiwa dan raga para wisatawan yang berlibur ke sana. Selain Telaga Warna dan Kawah Sikidang, Wonosobo juga memiliki tempat wisata lain yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi, yakni Telaga Menjer. Telaga Menjer merupakan lokasi wisata yang terletak di Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Telaga Menjer, tempat ini berjarak sekitar 11 km dan butuh waktu tempuh kira-kira 30 menit dari pusat kota Wonosobo. Telaga Menjer menawarkan panorama luar biasa dan juga dikelilingi lingkungan yang masih sangat asri. Oleh karena itu, Telaga Menjer sangat cocok dijadikan sebagai destinasi wisata untuk melepas stres dan penat. Ini sedikit lengkap ya sejarah Telaga Menjer. Oh ya sob, sebelumnya apakah sobat teman touring pernah kesini ya ke Telaga Menjer? Silahkan
tulis di kolom komentar kesan kamu tentang Telaga Menjer ini. Jadi Telaga Menjer ini merupakan telaga yang terbentuk secara alami dan masih berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng. Telaga ini memiliki luas mencapai 70 hektar. Wah, cukup luas ya. Dengan kedalaman 45 meter dan terletak di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. 1.300 meter mdpl. Letusan Gunung Pakuwaja di masa lalu diduga sebagai awal terbentuknya Telaga Menjer. Letusan tersebut meninggalkan cekungan yang luas dan dalam yang lama-kelamaan dipenuhi air. Fenomena alam itu kemudian ditemukan oleh orang yang berasal dari desa Menjer. Hal inilah yang diyakini sebagai awal penamaan Telaga Menjer, meskipun letaknya di desa Maron. Diperkirakan sekitar tahun 80-an, Telaga Menjer pernah mengalami pengurasan karena diduga terdapat kebocoran di bagian bawahnya. Tenaga ahli dari Rusia dan Jepang dikerahkan untuk tugas tersebut yang sekaligus berperan dalam pembangunan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Daya tarik Telaga Menjer. Telaga Menjer menawarkan sensasi berlibur yang tidak biasa. Pasalnya, tempat wisata ini disebut sebagai danau terluas di kaki Dieng. Selain itu, tempat wisata ini juga terletak di dataran tinggi yang membuat suasana sangat sejuk dan asri. Anda juga bisa mencuci mata dan mengabadikan foto-foto dengan instagramable berkat panorama bentang Gunung Sindoro. Sejuknya udara di Telaga Menjer juga membuat banyak orang betah berlama-lama, termasuk saat melakukan kegiatan outbound. Tidak hanya itu, kamu juga ya sob bisa menyewa perahu untuk menikmati keindahan alam Telaga Menjer. Nah, inilah yang kami lakukan ya. Kami menyewa ada sekitar 5 perahu ya, dan di tengahnya kita mengadakan acara. Ini ya kultum, ceramah singkat. Oke sob, kamu juga bisa sekaligus menyewa alat pancing jika ingin mencoba menangkap berbagai jenis ikan yang hidup di dalam Telaga Menjer ini. Jika masih belum puas, kamu ya sob juga bisa menikmati keindahan Telaga Menjer dari ketinggian dengan mendaki Bukit Seroja. Pantulan langit birunya terlihat sangat jelas, khususnya saat pagi atau siang hari. Dengan berkunjung ke tempat wisata ini, kamu juga bisa melihat secara langsung fungsi Telaga Menjer yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA untuk masyarakat sekitar. Kamu juga bisa menemukan tambak ikan yang tertata rapi di sekitar Telaga Menjer. Saat berlibur ke Telaga Menjer, kamu ya sobat teman touring tidak perlu khawatir sulit mencari toilet atau musola. Pasalnya tempat wisata ini sudah dilengkapi dengan fasilitas yang cukup memadai, termasuk toilet, musola, hingga area parkir. Di sekitar tempat wisata ini juga terdapat warung dan kedai-kedai kecil yang dikelola oleh warga sekitar. Oke, di Telaga Menjer ini kita perahunya masing-masing disatukan ya, diikat, dan kita mengadakan acara yakni kuliah
7 menit. Kuliah ya, ceramah singkat lah gitu. Yang diisi oleh kesempatan pada kali ini oleh Ustadz Isa Abdullah. Baiklah, kami setelkan ya. Prima apa? Silakan disimak Prima apa? dan kamu bisa memberikan komentar ya di kolom komentar. Juga kamu bisa melihat di deskripsi, di situ ada affiliate yang berisi peralatan touring. Juga ada super tank untuk mensupport biar kita bisa ngapal lagi, dan juga perlengkapan kameranya supaya lebih canggih lagi nih penyajiannya di channel ini. Juga ada Saweria ya, Saweria, kamu bisa klik di sana. Karena kita juga selain touring ada acara-acara untuk kegiatan sosial. Ya, kita simak ya ceramah Ustadz Isa Abdullah. Mereka melewati Najran. Najran itu daerah yang hari ini masuk wilayah Saudi, walaupun dulu masuk Yaman. Di Najran itu dulu mayoritas agamanya Nasrani. Allah abadikan kisahnya di dalam surat Al-Baqarah. Orang-orang yang beriman pada Allah yang dilempar ke air. Kalau ke Yaman ada Hadramaut, ada kisahnya Ashabul Jannah yang Allah abadikan di dalam surat Al-Qur'an ayat yang ke-17. Kalau ke arah utara ke Syam, orang-orang Quraisy pasti akan menemui yang namanya Al-Hijr. Al-Hijr itu adalah kampungnya Nabi Sulaiman. Kaumnya kaum apa? Kaum Samud ya, kaum Samud. Nabi pernah ketika berangkat melewati Al-Hijr, jangan ambil airnya. Kalau sampai sini disuruh mempercepat jalannya. Karena tempat ini pernah diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk safar dalam rangka ikhram. Begitu pula ustaz, kiai, nek dolane kurang adoh, nek kopine kurang pahit, kurang apa? Kurang mendapatkan ibrah pengalaman. Yang pertama, yang kedua adalah rihlah atau safar dalam rangka tholabul ilmi, dalam rangka mencari ilmu. Maka Imam Khatib Al-Baghdadi punya kitab namanya Safar Rihlah li Thalabil Hadis, perjalanan dalam rangka mencari ilmu. Saya tanya Bapak, Imam Syafi'i ini kuburannya pundi? Lahirnya di Gaza ya, di Palestina. Kecil di Mekah, remaja di Madinah, pernah di Syam, pernah ke Yaman, meninggal di Mesir. Dalam rangka mencari apa? Ilmu. Termasuk Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau meninggal di usia yang sangat muda, 45 tahun beliau meninggal. Di dalam usia yang muda ini, Imam Nawawi pernah ditanya oleh muridnya, "Ya Syekh, kenapa engkau belum menikah?" Beliau meninggal dalam kondisi apa, Bu? Kenapa engkau belum menikah ya Syekh? Imam Nawawi mengatakan, "Ini qad nasitu, sungguh aku telah lupa." Saking senengnya dengan ilmu, bergulat dengan ilmu, mudzakarah, mutolaah, menulis, menghafal, sampai lari nikah. Sami kali tiang mancing nih, saking senengnya mancing, lari makan, lari minum, lari istri, lari anak, bojo. Bojo muring tetap mancing. Pemenang touring nih. Bojo muring tetap touring. Nah, lupa. Sampai Imam Nawawi itu lupa. Saking asiknya dengan ilmu. Maka Masya Allah. Dan Imam Nawawi itu kalau tidur tidak pernah niat tidur. Pasti beliau mengatakan, "Inni qad ghalabatun naum." Aku ketiduran. Maka beliau nggak pernah tidur dalam kondisi berbaring ketika usia di atas 40 tahun. Jadi tidurnya pasti dalam kondisi duduk karena
ketiduran. Baca kitab, nulis, capek, ketiduran. Tapi hari ini masyarakat Indonesia kaum muslimin banyak yang mencontoh Imam Nawawi. Bukti ini pengawasan bisa tidur dalam kondisi hidup. Nah ini kan Masya Allah, ini moga-moga ini bagian dari mujahadah, kesungguhan ya, kesungguhan. Ini yang kedua, yang ketiga, safar dalam rangka jihad fisabilillah. Karena jihad adalah darwatu sanamihi fil Islam, puncak tertinggi di dalam Islam. Sampai-sampai Nabi mengatakan man qatala faqanaqah wajabat laul jannah. Barang siapa yang berperang dalam waktu yang sangat singkat, maka dia wajib mendapatkan surga. Ini yang ketiga nih. Kemudian yang keempat, safar dalam rangka haji. Yang kelima, safar dalam rangka kasbur rizki, mencari apa? Rezeki. Dengan mencari rezeki ini juga bagian dari safar yang dibolehkan. Yang keenam, safar dalam rangka tijarah, bisnis. Itu lebih daripada mencari sesuatu nasi ya. Saya sangat terenyuh sekali ketika kemarin saya mendengar ada seorang abdi dalem keraton ya. Umurnya sudah 67 tahun, mengabdi dengan keraton sudah 38 tahun. Ketika beliau ditanya berapa kompensasi keraton yang Anda dapatkan, beliau mengatakan saya diberi intensif kompensasi sebulan 70.000. Padahal orang Karanganyar. Maka sesuai dengan hadis Nabi, tubali abdin wa tukafafan wa qonna tahu bimata. Sungguh beruntung seorang hamba yang rezekinya pas-pasan tapi qonna. Gaji pokok niku mboten sah dihitung. Sing penting gaji niku sampingan. Pokoke 70.000, sampingane 20 juta. Insyaallah cukup. Mosok kalah seorang artis ya yang cerai dengan suaminya memberikan nafkah untuk anaknya 1 bulan 200 juta. Nah, itu aja kurang ya, kurang. Ikhwan taliman, ikhwan Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan adalah safar dalam rangka ketiga tempat. La tasubbu rihal. Kita tidak boleh berpayah-payah, berletih-letih mengeluarkan banyak uang kecuali ziarah ke dalam 3 tempat: Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Kemudian yang ke-8 adalah ribat. Ada yang tahu apa itu ribat? Safar dalam rangka ribat. Ribat itu berjaga di perbatasan. Ribatun yaumin fisabilillah khairun minad dunya wa ma alaiha. Ribat itu berjaga di jalan Allah itu, berjaga di perbatasan yang memungkinkan musuh lewat situ, itu pahalanya seperti dunia dan seisinya. Yang terakhir adalah ziaratul ikhwan. Ziarah itu maknanya adalah berkunjung ke rumah kawan kita, sahabat kita. Kalau ke rumah orang yang punya hubungan darah, namanya silaturahmi. Kalau dengan orang lain, namanya ziarah. Tapi hari ini orang kita katakan ajeng ziarah dengan Pak Walgi. Pak Walgi komplain, urip ziarah ini. Kalau ziarah itu berkunjung ya, berkunjung. Ini sampai jam berapa, Mas? 3. Itu yang depan itu. Sampai jam berapa, Mas? Sepuasnya masih subuh. Jam berapa? Bisa jam berapa ini? Kurang berapa menit? 5 menit. Apa? Setengah 3. 15. 5 menit? Kurang seperempat. 15 menit lagi. 7 menit? Oh ya, kurang 7 menit. Nanti yang harapan insya Allah besok gitu. Kapan-kapan ya. Hijrah dalam rangka lari. Yang pertama itu saya cuplikan aja, ada 6 itu. Yang pertama lari
dari negeri yang banyak kemusyrikannya menuju negeri yang minim kemusyrikan. Alhamdulillah negeri kita Indonesia kesyirikannya minim, hanya tempat tertentu. Contohnya pun teng Sragen hanya di Gunung Kumkus. Nanti suami pasangan putra putri sebelum ziarah ke makam Pangeran Samudra harus mandi wajib dulu, mandi bersama di Sendang Ontowulan. Boten sendang menjer, boten sendang apa Ontowulan. Nek teng Wonogiri daerah pundi kok? Paham Bang? Daerah Kayangan, gitu. Nek teng Jawa Timur Gunung Kelut, Gunung Kawi, Gunung Kemukus teng Sragen. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kami tutup